itu benar-benar kayak kucing. Punya 9 nyawa dia. Selamat Molo. Ini sertifikat rumahnya Omah. Tadi aku ngerebutnya dari asisten Om Farhan. Sekarang ini Mas Bayu lagi berusaha mendapatkan sesuatu yang tidak dia miliki dalam hidupnya, yaitu cinta. Ya Allah, tolong! Lu kenapa jadi pada bengong semua sih? Ambil air dong, cepetan siram. Buset, biar mati lampunya. Biar mati lampunya. Biar mati apinya. Aduh. Maafin aku ya, Ci. Beneran, Ci, aku bener-bener gak sengaja, Ci. Cukup, Amelia! Cukup! Kamu sengaja kamu ngancurin kamar bayi aku. Ya ampun, Suci. Kamu jangan berpikiran kayak gitu dong, Ci. Aku bener-bener gak sengaja. Mel, udah Mel. Jangan nangis. Gue tahu kalau nggak sengaja. Ya udahlah. Ini semua udah terjadi kok. Tapi Dennis, Suci ngiranya aku sengaja, Nis. Aku kan nggak sengaja. Amelia, aku tuh tahu kamu iri sama aku. Makanya kamu ngancurin kamar bayi aku, iya kan? Suci udah ya, udah. Yang terjadi biar aja terjadi. Suci, maafin aku ya, Ci. Aku benar-benar nggak sadar kalau tadi pasminanya kebakar. Sekali lagi aku minta maaf, Ci. Apalagi sekarang pasmina yang kamu kasih ke aku jadi rusak, Ci. Maafin aku ya. Suci, kita keluar yuk. Akhirnya aku berhasil juga ngancurin kamar bayi itu. Kasian banget sih kamu, Suci. Kamu udah membayangkan ya kebahagiaan kamu bersama Dennis. Tapi ternyata semuanya hancur. Hari ini, Ci, aku udah berhasil ngabisin kamar bayi kamu. Besok-besok bayi kamu yang beneran aku habisin. Pokoknya semua yang jadi milik kamu akan aku habisin, Ci. Kecuali Dennis. Karena Dennis akan jadi milik aku. Suci, keadaan tadi bisa lebih parah. Untungnya Amel nggak kebakar. Dan kita semua selamat. Mas, kamu tahu banget. Aku udah mimpiin hidup bahagia sama bayi aku nanti. Tapi semua mimpi aku tuh udah hancur. Udah hancur, Mas. Siapa yang bilang mimpi lo akan hancur? Enggak akan hancur. Gue akan bangun kamar itu lagi. Dan gue akan beli barang-barang yang kebakar. Enggak. Aku nggak mau. Mungkin kamar itu emang udah dikutuk, Mas. Kalau kamu bikin lagi, aku yakin banget kamar itu pasti akan terbakar lagi. Suci, lo kok ngomongin kayak gitu sih? Maafin aku ya, Mas. Tapi lebih baik aku di ruangan yang sempit aja. Di ruangan aku. Kasih aja ruangan itu sama Amelia.
Suci gimana, Nis? Dia baik-baik aja. Suci sedih banget, Mel. Dia bilang dia nggak mau pakai kamar bayi itu lagi. Dan kamar itu buat lo aja. Duh, Nis, maafin aku ya. Aku bener-bener gak sengaja, Nis. Ya udahlah, Mel. Gue tahu kalau lo nggak sengaja. Justru gue bersyukur kalau lo ikut nggak kebakar. Makasih ya, Nis. Nanti soal kamar itu biar aku aja yang ngomong sama Suci ya. Dan aku akan mengajak dia untuk berbagi kamar bayi sama dia, ya. Sayang, Ibu minta maaf ya. Ibu gak bisa kasih kamar kamu yang cantik, yang seperti kamu idamkan. Tapi kamu tenang aja. Kamu akan Ibu kasih tempat yang sangat nyaman di hati Ibu. Dan juga di kamar ini. Siapa yang nyuruh kamu masuk? Hah? Suci. Mana katanya mau ngalahin aku? Ternyata kamu kalah lagi ya, Suci. Emangnya kamu pikir pashmina yang kamu kasih ke aku itu nggak sengaja kebakar? Berarti kamu nggak kenal aku dong, Ci. Kamu nggak akan bisa buktiin apa-apa, Ci. Karena semuanya begitu sempurna, Suci. Semua orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau itu adalah kecelakaan. Ya, tapi kan kadang-kadang mata bisa menipu, ya kan? Mel, sampai kapan kamu nyakitin aku? Apa salah aku? Salah kamu. Salah kamu adalah kamu berani-beraninya masuk ke dalam kehidupannya Dennis. Padahal kamu tahu kan? Kamu tahu kalau Dennis itu udah menjalani hidup sama aku. Kamu yang salah, bukan aku. Kamu tahu betul kalau aku sama Mas Dennis saling mencintai. Tapi kamu selalu aja berusaha untuk memisahkan kami. Aku nggak peduli itu semua, Ci. Yang jelas aku nggak akan berhenti nyakitin kamu sebelum kamu pergi dari kehidupannya Dennis. Kasih aku kekuatan untuk menghadapi semua ini. Kok Papa baru nelfon Amel sekarang sih? Papa sekarang di mana? Kapan sih Papa balik ke Jakarta? Pak? Kenapa aku terus ingat sama Nita? Padahal dia udah bilang sama aku kalau dia udah gak mau lagi ketemu sama aku lagi. Mas Bayu, ini berkas-berkas yang Mas Bayu cari. Nita, kalau kamu nggak ada di sini, aku pasti pusing nyari berkas yang kamu simpen. Pokoknya Mas Bayu tenang aja. Aku selalu ada di sini kok kalau Mas Bayu butuh. Aku nggak akan kemana-mana. Ya, kalau tiba-tiba kamunya sakit, terus kamu nggak bisa masuk kantor gimana? Gimana aku mau cari agenda penting atau berkas penting lainnya? Kan ada teknologi yang namanya handphone, Mas. Ya udah, sekarang Mas Bayu ditunggu di ruang rapat. Yuk. Yaudah, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suci! 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 Ya Allah! Suci pulang! Suci pulang! Suci pulang! Suci pulang! Ye! Suci pulang! Kenapa lu, Nap? Apa-apa, Rek? Girang aja bisa Suci pulang. Akhirnya pulang! Suci pulang! Suci pulang! Ci, kenapa, Nak?
Kenapa? Kenapa lagi? Kenapa? Iya, kenapa sih? Amelia si nenek sihir itu lagi. Lu diapain lagi sama dia? Hah? Biar gue gibeng dah tuh anak beneran sekarang nih. Yaudah. Sekarang kita kagak usah mikirin lagi dah tuh si nenek sihir yang satu tuh ya. Kita pikirinnya yang bagus-bagus aja nih sekarang. Kita pikirin Bos Dennis yang cinta sama lu ya. Bener. Tapi bener Suci, mendingan pikirin juga anaknya mau Projo. Jadi nenek deh ibu. Kita jadi tante. Nita sayang, Mama udah siap membawa kamu ke rumah sakit. Kamu udah siap menjalani fisioterapi sayang? Enggak, Ma. Aku nggak mau ke sana. Lagi pula percuma aku ikut fisioterapi itu, Ma. Aku nggak bisa sembuh lagi. Kamu nggak boleh gitu dong sayang. Kamu harus optimis. Kamu kan pernah mengalami ini sebelumnya dan kamu bisa berjalan. Siapa tahu kamu bisa berjalan lagi. Ya? Tapi kali ini beda, Ma. Jadi lebih baik aku nyerah aja. Enggak, Nita. Kalau pengobatannya berhasil, kamu bisa jalan lagi. Dan kamu bisa hidup normal. Dan kamu bisa mendapatkan cinta Bayu lagi. Mama bener. Aku harus sembuh, Ma. Aku sayang sama Mas Bayu. Kalau aku bisa jalan lagi, pasti aku nggak minder lagi ketemu sama Mas Bayu. Ma, aku mau ikut fisioterapi itu. Halo, Pak. Apa kabar anak kesayangan Papa? Kok Papa baru nelfon Amel sekarang sih? Papa sekarang di mana? Kapan sih Papa balik ke Jakarta? Pak? Halo? Halo? Papa di sini. Papa? Kangen saya sama Papa. Gimana? Ini buat aku ya? Ini buat calon bayi aku ya, Pak ya? Ya iya dong. Makasih ya, Pak. Kak Suci mau ngapain? Aku mau mandi, Dik. Mau ambil handuk nih. Aduh, Kak Suci kan lagi hamil. Jangan sembarangan loh kalau ngelakuin sesuatu. Nanti kalau jatuh gimana? Udah biar sini aku yang ngambilin aja. Ya. Ini handuknya. Makasih ya, Dik. Iya. Gue boleh ngomong sebentar nggak? Ya boleh lah. Kamu mau ngobrol apa? Gue lagi bingung nih. Abis lulus SMA pengen kuliah di mana ya? Terus juga bingung ngambil jurusan apa. Loh, emangnya kamu belum daftar kuliah ya? Sebenarnya gue udah daftar di beberapa perguruan tinggi sih. Gimana dong? Dika. Apa masih bingung sih? Nih ya, saran aku, kamu pikirin hal yang paling menarik dalam hidup kamu. Pasti kamu gak bakal bingung untuk milih. Oh ya, si Lestari apa kabar? Dia udah gak pernah main lagi tuh kesini. Dia udah ninggalin gue, Kak. Dika, kamu jangan ngomong gitu dong. Kamu jangan pesimis. Aku yakin banget. Pasti suatu saat nanti, kamu pasti akan nemuin orang yang lebih baik daripada dia. Gue udah gak percaya lagi sama yang namanya cinta. Gue udah gak peduli. Dika, kok ngomongnya gitu? Saya ingin mengajak kalian sekeluarga untuk makan malam di rumah saya. Semua keluarga harus hadir. Farhan, saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan kamu yang sudah mengembalikan sertifikat rumah keluarga saya.
Saya lakukan ini hanyalah untuk anak saya bahagia. Iya. Kami sekeluarga paham akan hal itu, Han. Suci, ini buat kamu. Makasih ya, Mel. Lo udah perhatian sama Suci. Lo kenapa, Mel? Nggak apa-apa, Nis. Denis, aku boleh minta tolong nggak, Nis? Tolong ambil aku minum ya. Tunggu sebentar ya. Mel, kamu pasti bakal dapat balasannya. Kamu mau ngapain, ha? Mau ngadu sama mereka semua? Mau lapor polisi, gitu? Tetap aja, Suci. Kamu nggak akan punya bukti apa-apa. Ini, Mel. Makasih, Nis. Makasih, Nis. Suci, obatnya jangan lupa diminum dong. Kalau misalnya nggak ada gue, pasti lo lupa ada minum obatnya. Ngapain aja sih lo kalau nggak ada gue? Nggak ngapa-ngapain. Bisa, Dok. Kamu jangan menyerah dulu, Nita. Ayo, coba lagi. Nita? Saya tetap nggak bisa, dokter. Nggak bisa. Tolong hentikan terapi ini. Kasian kan anak saya? Nita jangan menyerah. Kalau dia menyerah, kesemuanya akan terhambat, Bu. Saya harap cukup untuk hari ini. Lain kali saya akan membawa anak saya ke sini lagi. Kamu kenapa, Mel? Aku tuh udah kehilangan Denis, Pak. Maksud kamu? Si Denis sama Suci itu, Pak. Mereka makin lama makin deket. Makin mesra lagi. Pak, Papa harus cari rencana dong, Pak. Cari rencana supaya aku bisa balik lagi sama Denis. Kamu kan lebih pintar daripada Papa. Kalau masalah soal beginian, kamu dong yang cari ide. Aduh, Pak. Aku tuh udah nggak bisa mikir. Mau aku mati kek, tetap aja Denis pasti bakal lebih simpati sama Suci. Aku dapat ide, Pak. Apa yang akan kamu lakukan? Aku harus mati untuk dapetin perhatiannya Denis. Amelia, ngomong apa kamu? Ya aku nggak harus benar-benar mati, Pak. Cuman hampir mati. Bagaimana, Dok? Nita sudah menjalani fisioterapi, tapi hasilnya tidak bagus. Sebenarnya Nita tidak bisa berjalan dengan normal lagi. Perawatan dari kami mungkin tidak bisa banyak berbuat. Saya mohon, Dok. Dokter adalah harapan terakhir kami. Saya mohon sembuhkan Nita, Dok.
anak ibu sendiri yang tidak punya semangat untuk melawan penyakitnya. Ibu harus memberikan dia semangat supaya dia tetap tegar. Karena anak ibu tidak mengikuti terapi ini. Jadi, ibu harus menjaga moodnya supaya dia tetap energik dan semangat. Dan kami akan tetap berusaha. Kamu sudah mau pulang, Han? Iya, Darwin. Oh iya, saya ingin mengajak kalian sekeluarga untuk makan malam di rumah saya. Kita ini kan sudah jadi satu keluarga. Makan malam? Eka pasti datang, Pak Farhan. Saya harap begitu. Semua keluarga harus hadir. Darwin, kamu mengerti permintaan saya. Karena kebiasaan dan norma di sini, maka kami tidak memberitahu keluarga kami kalau Dennis itu telah menikah dengan perempuan lain. Iya, Han. Enggak. Saya nggak setuju. Mas Dennis, apa yang dibilang Farhan itu benar. Aku nggak apa-apa kok. Aku di rumah aja. Sekarang aku baru tahu kenapa kamu selalu menghindar dari aku. Tapi karena kamu udah terima cinta laki-laki lain itu. Nah, Nita, sekarang kamu bisa pesan makanan apa aja yang kamu mau, ya? Udahlah, Ma. Mama nggak usah terus-terusan hibur aku kayak gini. Aku denger kok apa kata dokter tadi. Mas Bayu? Ma tolong bantu Nita duduk di kursi itu sekarang, Ma. Sekarang, Mama. Ayo, Mama tolong bantu Nita, Ma. Iya, sayang. Maaf, saya kesana sebentar ya. Sekarang aku baru tahu kenapa kamu selalu menghindar dari aku. Itu bukan karena kamu gak mau terima cinta aku, tapi karena kamu udah terima cinta laki-laki lain itu. Bayu, kamu nggak berhak bicara seperti itu kepada anak saya. Sabar ya, sayang ya. Kenapa kursi roda ini ada di sini? Ngeganggu orang jalan, tau gak sih? Maaf, Pak. Sebenarnya kami juga terganggu. Ya udah, kalau terganggu kenapa nggak dipindahin ke tempat lain? Sebaiknya Bapak protes saja pada perempuan pemilik kursi roda ini. Jadi kursi roda ini punya Nita. Dennis, aku ngerasa kandungan aku nggak normal deh. Soalnya belakangan ini aku sering banget ngerasain sakit perut. Gue antar ke dokter ya, Mel ya? Nggak usah, Den. Ini bukan sakit yang serius kok. Mel, kenapa sih? Kalau nggak mau diantarin ke dokter, gue minta Mami nemenin lo ya.
Jadi kita bisa tahu kenapa kandungan lo. Kenapa harus Mama Anet sih? Kenapa nggak kamu nih yang nganter aku ke dokter? Gimana Mel? Lo mau kan? Dennis, aku tuh cuma butuh istirahat. Dan aku maunya tuh kamu ada di samping aku, Nis. Kamu gak usah kemana-mana ya, di rumah aja. Kamu mau kan jagain aku, ya? Gue hari ini nggak bisa, Mel. Ada banyak kerjaan di kantor. Ya udah. Tapi nanti kamu makan malam di rumah ya? Iya. Dennis, sebelum kamu pergi, kamu cium aku dulu dong. Mel, gue pergi dulu ya. Suci, maaf ya. Tadi lo ngeliat gue nyium Amel. Kenapa harus minta maaf, Mas? Dia kan istri kamu juga. Tadi Amel bilang kalau kandungannya bermasalah. Tapi gue ajak ke dokter, dia nggak mau. Ini pasti trik Amelia juga. Ya udah, kalau gitu aku akan bujuk Amelia supaya dia mau ke dokter, ya. Mel, kalau jalan-jalan, Aku cuma mau ngambil minum kok, Nis. biar gue ambilin ya. Mas Dennis, biar aku aja yang ambil minumannya. Mas Dennis kan masih kerja, nanti terlambat loh. Bentar ya. Mel, gue berangkat ya. Ya udah, hati-hati ya, sayang. Nih, minuman kamu. Aku udah gak haus lagi, Suci. Aku tahu Komel kalau kamu tuh cuma pura-pura sakit supaya dapat perhatian dari Mas Dennis. Tapi asal kamu tahu ya, aku akan buktiin kalau kamu itu pura-pura sakit. Buktiin gimana? Seperti yang waktu itu kamu gagal membuktikan siapa pelaku yang membakar kamar bayi kamu, hah? Udah deh, Suci, lupain aja ya. Mama kenapa? Bagus, Pak. Ya udah kalau gitu aku berangkat sekarang ya. Tapi Suci sendirian malam ini. Itu gimana tuh, Pak? Papa tahu. Kamu mau Papa lakukan apa? Kenapa sih kamu nggak bilang sama aku? Semuanya udah terlambat, Mas. Sekarang aku cacat. Aku nggak mau Mas Bayu cinta sama orang cacat seperti aku. Enggak, Nit. Tapi seenggaknya kamu kasih kesempatan sama aku untuk selalu dampingin kamu. Untuk selalu temenin kamu. Jangan gak peduliin aku kayak gini ya.
Cantik, Oma nggak jadi pergi ah. Oma temenin Cantik aja di rumah ya. Oma ikut aja deh. Aku nggak apa-apa kok di rumah sendirian. Kalau gitu aku aja deh yang nemenin Kak Suci. Enggak. Kalian harus tetap berangkat. Mas Bayu sama Mas Denis belum pulang, pasti langsung ke sana. Dika, kamu ikut ya. Amelia mana sih? Aduh, bisa terlambat nih kita. Mami sabar dong. Mungkin Amelia belum selesai dandannya. Ya panggilin tuh Amelia. Woi, Anet, maksud lu apa? Hah? Pakai ngelepak pale gue lu songong. Lu pikir gue kacung lu? Lu mesti sadar gue ini mertua lu. Ngerti? Maaf ya Mami, maaf sekali. Tadi Eka kirain Mami Dika. Maafin Eka ya. Iya, Pak. Aku udah mau berangkat kok sekarang. Gimana, Papa udah siapin semuanya belum? Tentu saja Papa udah siapkan. Papa sudah atur sedemikian rupa sehingga terlihat sempurna. Jadi mereka tidak akan percaya kalau ada orang yang berpura-pura dan bohong. Jadi kamu kelihatan beneran. Bagus, Pak. Ya udah kalau gitu aku berangkat sekarang ya. Tapi Suci sendirian malam ini. Itu gimana tuh, Pak? Papa tahu. Kamu mau Papa lakukan apa? Masuk ya, biar kamu cepat istirahat. Bayu, Tante tinggal dulu ya. Silakan kalian ngobrol. Makasih ya, Tante. Aku bantu duduk kursi ya. Makasih ya, Mas. Rita, kamu harus percaya sama aku ya. Aku bukan Bayu yang dulu lagi. Aku jatuh cinta sama kamu, Nit. Aku nggak bisa kalau nggak ada kamu. Mas Bayu ngomong kayak gitu pasti cuma karena kasihan sama aku kan? Enggak, Nit. Aku ngomong kayak gini bukan karena aku kasihan sama kamu. Maaf Mas, aku nggak bisa nerima cinta Mas Bayu. Aku nggak mau Mas Bayu terbebani dengan kondisi aku yang kayak gini. Enggak, Nit, enggak. Aku nggak peduli sama kondisi kamu. Aku nggak bisa jauh dari kamu, Nit. Nggak bisa. Tapi aku bener-bener nggak bisa, Mas. Aku mohon Mas Bayu ngertiin aku ya. Amel, silakan masuk. Anggap saja rumah sendiri. Terima kasih ya. Hai, rumahnya desainnya bagus sekali. Ay, mewah. Aduh, lebih mewah daripada rumah kita. Ika suka sekali desainnya. Emang sih surat rumah gue dibalikin. Tapi sih gue yakin banget banyak surat rumah orang yang kagak dibalikin. Makanya rumahnya mewah kayak begini. Mami kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Nanti kalau kedengaran sama yang punya rumah, Eka malu.
Karena yang punya rumah tuh besan Eka. Gimana sih, Mami? Bodoh amat. Sampai suruh dulu dia ngembat rumah gue. Abang-abang orang kaya. Seenaknya aja mau nginjak-nginjak gue. Mami. Silakan ke ruang makan. Nikmati hidangan yang telah kami sediakan. Terima kasih papanya Amel. Tuh kan, Mami. Jangan-jangan dia dengar tadi apa yang Mami omongin. Makanya kalau ngomong jangan sembarangan. Biarin aja. Emang kenapa kalau dia dengar? Takut? Dia mengusir gue gitu? Coba aja kalau berani. Gue juga bisa ngusir anaknya dari rumah gue. Hah, Eka ribet ngomong sama Mami. Mending juga Eka makan. Makan? Waduh, kalau makan gue nggak ketinggalan nih. Anet, tungguin, woi! Aduh. Kenapa, Mel? Sakit lagi? Kita ke dokter ya? Nggak apa-apa kok, Nis. Aku cuma perlu duduk sebentar aja. Nanti juga baikan kok. Mel, ini udah yang kedua kalinya loh. Kenapa sih lo nggak mau ke dokter? Ntar makin parah gimana? Nggak apa-apa kok, Nis. Aku baik-baik aja. Ya. Film apaan sih nih? Nis, makan ya. Ini makanan buat kamu loh. Makasih ya. Sebentar ya, Nis. Enak juga. Kayaknya ini waktu yang tepat untuk aku beraksi. Amel. Amel. Kok pintunya kebuka sih? Pasti mereka lupa nutup pintu deh.